Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan. Pemirsa, kali ini nuansanya agak beda sedikit. Kita biasa ada di ruangan khusus. Nah, hari ini kita berkunjung ke salah satu, apa dikatakan nih, orang atau apa gimana? Penggemar berat. Penggemar berat ya. Oke, salah satu penggemar berat ya, katanya. Jadi nanti akan kita tanya-tanya lagi, kenapa kok bisa jadi penggemar berat sih? Kan gitu ya kan? Oke, pemirsa. Jadi langsung aja kita sapa, siapa beliau ini yang ada di sebelah saya. Langsung aja. Siapa nama Bang? Sering orang manggil Bang Mul. Bang Mul, betul lah Bang. Iya, betul. Betul ya? Betul itu identitasnya di nama, di KTP Bang Mul gitu ya? Nama asli Mulyanto. Gitu lah. Bang Mul mana ada di KTP Abang gitu. Bang Mulyanto ya? Iya. Bang Mul, Abang tahu nggak kira-kira tujuan kami datang ke rumah Abang nih Bang? Ini agak-agak berbeda nih Bang. Ini bukan karena kami nggak mampu untuk nyewa lokasi atau gedung nih Bang. Iya. Kira-kira tahu nggak tujuan Abang kami kemarin ke rumah Abang nih? Nggak tahu. Apa kira-kira? Ya? Aduh, makanya ditanya lah Bang. Karena gue tengok Bang, di channel kami itu, yang komentar itu selalu aja Abang. Ku tengok nama Abang aja terus di situ sampai muak aku nengoknya Bang. Iya. Iya, makanya aku beserta tim datang kemari untuk berkunjung ke rumah orang yang selalu mengomentar di channel kami Bang. Iya. Ini nggak apa-apa nih kan Bang? Iya, nggak apa-apa. Oke. Bang Mul, kembali ke komentar tadi Bang. Setelah kami review kan banyak komentar-komentar Abang tuh di channel kami Bang. Di setiap video itu Bang, ada aja nama Abang. Terus. Ini boleh kami tahu nih kan Bang, motifnya apa nih Bang sebenarnya? Maksud dan tujuan Abang nih? Sebetulnya channel Mukhtalifun Alwan itu dia, saya tengok apa namanya, kalau istilah makanan itu yang ditampilkan itu daging semua. Kalau istilah di makanan, istilah daging semua. Ada kajinya itu ya lumayan berat-berat, makanya saya gangguin. Ini istilah lemak lah gitu ya. Ini lemaknya gitu ya. Semua vitamin gizi ada di situ lah ya. Iya. Wah, ini pujian atau gimana nih Bang? Ya, mudah-mudahan itu pujian. Alhamdulillah. Jadi sukses lah berarti kami ya Bang. Iya. Saya berserta tim kayaknya sukses lah ya. Ini atas review dari Abang nih ya. Oke Bang. Jadi kalau di apa namanya, kalau di saya pribadi itu pembicaranya kebanyakan dari cerita tentang apa namanya Quran beserta apa namanya beserta berbagai fenomena yang ada. Ya. Bagaimana kalau kita sekali cerita tentang kehidupan? Nah, gitu. Kehidupan itu artinya ya? Kita cerita tentang fenomena yang ada di masyarakat Islam lah, yang hari ini kayaknya nggak seideal yang ditampilkan di Mukhtalifun Alwan. Contoh misalnya gini, saya suka juga dialog juga sama orang yang ya lumayan punya pemahaman nyeleneh. Pemahaman yang nyeleneh. Ini maksud nyeleneh ini gimana nih? Nyeleneh contohnya gini, kita bicara tentang karena banyak maknanya nih nyeleneh ini. Bicara tentang inilah, misalnya bicara tentang niat. Tentang niat misalnya begini. Saya dulu pernah jadi pedagang es tuh. Dulunya ya. Sekarang pinggir jalan tuh. Sekarang pedagang roti. Roti ya? Oke. Ya, pedagang roti, ya masuk apa namanya dalam bermain dunia fotografi juga ya. Banyak ya? Ya namanya pengusaha. Semua diusahain. Siap. Pengusaha begitu. Iya, lanjut Bang. Jadi misalnya gini, dulu saya pernah dagang es tuh. Di sebelah ada pedagang es juga, jualan es dawet di depan masjid nih. Ya. Jadi makanya saya dulu kenapa saya dagang di depan masjid itu maksudnya kalau tibalah waktu sholat kan tinggalin aja tuh gerobak esnya gitu. Kita tinggal aja gerobaknya, kita pergi ke masjid sholat. Iya. Rupanya kawan sebelah ini untuk dagang es dawet ini perantauan ini orangnya. Jadi saya tengok perilakunya itu setiap azan tenang aja dulu situ. Nggak beranjak sholat. Iya. Nggak beranjak sholat. Jadi
iseng-iseng pernah saya tanya, Mas, sampean Muslim? Ya Muslim, Mas. Terus amit-amit nih, Mas, maaf nih. Apa namanya? Kok tiap azan itu kok duduk anteng aja di situ? Itu macam mana kira-kira? Rupanya dia punya pemahaman agama yang lumayan, ya. Itu tadi, nyeleneh tadi. Saya rasa lumayan nyeleneh. Oke. Jadi nyelenehnya itu jawabannya nggak saya sangka tuh. Kalimatnya begini. Saya tuh Mas gini-gini rajin ngaji loh. Dia ngakunya rajin ngaji. Terus jadi kalau kiai saya bilang itu, tapi saya nggak yakin itu bukan pemahaman dari kiainya. Tapi dia ngomongnya begitu. Kiai saya itu ngomong innamal a'malu binniyah. Sebetulnya amal itu tergantung niat. Jadi kalau kita dengar azan, kita berniat sholat. Nah, kalau berniat aja berarti kita sudah mendapat satu pahala. Kalau berniat saja, berniat tanpa aja, melakukan. Tanpa melakukan. Berniat aja kita udah dapat satu pahala. Artinya kalau kita sudah berniat berarti kita sudah melakukan sesuatu itu. Oh gitu. Kita berniat sholat berarti kita udah sholat. Loh kan nyeleneh ini. Nyeleneh. Okay. Jadi saya waktu itu macam iya, macam enggak. Ini pemahaman macam mana lagi mau dibantah? Macam-macam pernah dengar dalilnya. Iya itu dibantah. Dalil yang tenar itu Bang. Tenar itu dalil. Iya. Sering saya dengar tuh. Sebetulnya saya tahu tuh dalilnya itu apa hadis lengkap itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lengkap ya. Lengkap ya. Ini sebetulnya amal itu tergantung niat. Sebetulnya apa yang kau dapat seperti apa yang kau niatkan. Itu jawaban dari Rasulullah itu. Jadi dia waktu itu saya macam mana membantah ini. Rupanya baru saya ingat ini kawan pasti perantauan. Karena dia jualan es dawet di kota Medan tuh pasti rata-rata pasti orang Jawa nih dari Kepulauan Jawa. Jadi saya tanya, Mas sampean orang apa namanya perantauan ya? Ngekos di mana? Itu depan gang situ. Oke. Kita anggap sampean nggak punya saudara. Kita anggap nggak punya kawan, nggak punya saudara karena sampean itu perantauan. Iya. Jadi saya lah tetangga sampean satu-satunya. Kan? Terus rupanya sampean sakit, kelaparan, nggak ada duit, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bantu, pokoknya nggak ada yang bantu lah sama sekali, pokoknya udah sekarat. Yang tahu cuma saya. Nah, karena sampean itu sakit, melarat, miskin, jatuh miskin, melarat dan sebagainya, nggak ada yang tahu cuma saya. Karena saya tengok sampean itu dalam kondisi tulung-tulung, maka saya berniat membantu sampean. Niat saja. Nah, macam mana itu? Nggak perlu. Yang penting kan saya dapat pahalanya itu. Tanpa melakukan. Tanpa membantu. Yang penting kan ini kita kembalikan kondisinya ya. Innamal a'malu binniyah. Yang penting kan niatnya. Iya. Yang penting niatnya. Baru dia tercenung. Iya juga Mas ya. Ya iya. Artinya sampean itu berniat sholat dalam rangka nggak sholat. Dia sengaja itu meninggalkan sholat itu. Ditanamkannya di hati dia, aku sengaja aku sholat. Padahal dia sebetulnya malas sholat. Digunakannya lah dalil itu untuk melegalkan kemalasannya. Berarti dia berdalih gitu ya? Iya, Allah di toko-tokoinya. Oh gitu ya. Disangkanya Allah nggak ngerti. Betul. Di toko-tokoinya. Sama kayak saya nokohi sampean. Sama pokoknya saya berniat membantu sampean. Niat aja. Yang penting pahalanya dapat. Nah itulah aja. Jadi ada apa namanya? Pemahaman nyeleneh itu. Nah ini maksud saya kalau di channel ini kita cerita tentang pemahaman di masyarakat yang aneh-aneh ini sebenarnya kan jadi apa namanya? Jadi pembelajaran sekaligus mengantisipasi bahasa-bahasa di masyarakat yang nyeleneh yang kayaknya benar tapi sebetulnya itu menjauhkan kita dari agama. Iya. Nah, betul sih. Iya. Terkadang pun saya sebagai host di situ pun dapat juga data-data baru, informasi terbaru gitu kan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari gitu lah kan. Iya. Kan banyak fenomena-fenomena kita yang berbeda gitu ya Bang. Nah dari situ pun terkadang saya dapat juga gitu Bang. Nah, ada lagi misalnya satu lagi nih pemahaman masyarakat yang aneh nih di masyarakat. Ini banyak kayaknya nih. Banyak, sebetulnya banyak di masyarakat tuh banyak. Kalau sebetulnya kalau kita rajin berdialog dengan masyarakat
awam yang pemahaman nyeleneh banyak itu. Misalnya gini, ada kalimat untuk apalah berjilbab, tapi ini udah viral sebetulnya di YouTube, di apa banyak tuh di Facebook. Untuk apalah kita berjilbab? Berjilbab tuh kayak itu juga perilakunya. Bagus kayak awak, kayak kita yang nggak berjilbab tapi orangnya baik. Apa yang penting kan kita hati bersih. Karena Allah gitu, itu kan dia melihat isi hati kita. Yang penting Allah itu melihat isi hati kita, bukan melihat perbuatan kita. Untuk apa berjilbab kalau perilakunya nggak beres, kolbunya nggak beres, hatinya nggak bener. Nah itu gimana, Bang? Nah, bener tuh kan. Ucapannya bener, tapi kan nyeleneh jadinya. Iya bener. Jadi dia sebetulnya melegalkan tidak berjilbab. Tidak berjilbab. Dengan menggunakan dalil yang benar. Iya. Ibaratnya dia mengambil pembenaran yang lain gitu kan. Itulah dia. Gitu kan jadinya kan. Padahal ya itu tadi. Jadi ya yang kayak gitu. Ya saya pernah juga cerita sama ibu-ibu yang namanya, kita jualan roti kadang di kedai kopi, kita jualan kadang ya di suasana pesta kan suka tuh emak-emak itu bicara di dapur itu. Bicaranya begitu. Maka saya mengantisipasinya gini. Gini, Bu. Kalau iya memang betul orang yang berjilbab itu belum tentu hatinya bersih. Betul, iya. Sama seperti orang yang rajin kali sholat ke masjid itu belum tentu hatinya bersih, itu betul. Tapi kalau orang yang hatinya bersih pasti berjilbab. Kalau orang yang hatinya bersih, perempuan yang hatinya bersih pasti dia berjilbab. Oh gitu ya. Iya. Tapi orang berjilbab, gitu ya? Apakah hatinya sudah bersih? Belum tentu. Belum tentu. Kita yang rajin sholat ke masjid, apakah hati kita udah bersih? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan kita ke masjid ria biar nampak, alim kali, soleh kali dia. Ya kan belum tentu hatinya bersih. Iya sih. Belum tentu. Tapi kalau kita hatinya bersih, pasti berjilbab, pasti sholat. Ya pasti sholat, pasti ke masjid. Itu. Iya juga sih. Itu dia. Jadi ada dia apa namanya? Pemahaman. Itu pun memang orang itu sebetulnya karena banyak mungkin apa namanya keterangan dari ustadz itu apa namanya, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum, gitu. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta kalian dan Allah tidak melihat tampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat Allah pada diri kalian adalah kolbu, apa yang ada di kolbu. Gitu ya. Sayangnya itu dipotong. Oh, iya. Sebetulnya hadisnya jauh lagi ada tuh. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Di kolbu dan di amal. Artinya Allah itu nggak melihat ini, kita nggak melihat. Iya, Allah nggak melihat harta kita, Allah nggak melihat tampilan kita. Ya, yang ditengok Allah adalah kolbu. Tapi ada sekelanjutannya kolbu dan amal ya. Amal. Jadi kita nggak bisa ngomong, wah hati kita bersih, faktanya kita nggak sholat. Kita merasa hati kita bersih, tapi nggak mau pakai jilbab. Iya, betul. Gitu. Jadi kolbunya bersih, tapi perilakunya gitu, ya payah juga. Kalau gitu harus barengin dengan amal tadi ya? Iya, ada apa namanya? Ada berkesinambungan antara isi kolbu dengan perilaku. Oke. Kita rajin sholat, ternyata kita ingin dipuji orang, nggak nyambung. Iyalah. Nggak nyambung antara perilaku dengan isi kolbu. Iya. Atau misalnya kita ya begitu juga, kita berjilbab nampaknya wanita solehah, tapi banyak sekarang kok konon kabarnya pelacur pakai jilbab dari rumah. Konon kabarnya begitu. Konon ya, Bang. Iya, dari rumah dia berjilbab, nampak baik solehah, di lokalisasi dibukanya semua jilbabnya. Oh gitu. Jadi cuma cari penampilan aja, nyelamatkan penampilan. Jadi ada pemahaman seperti itu. Untuk apa sholat? Kalau hatinya nggak bersih. Jadi itu contoh apa namanya? Contoh hal-hal yang nyeleneh yang ada di masyarakat kita. Gitu. Ya, banyak berarti ya, Bang? Nggak cuma itu aja mungkin ya. Banyak. Apalagi? Ya, kalau di channel sendiri, Bang, di channel Mukhtalifun Alwan sendiri. Kira-kira ada yang aneh-aneh nggak, Bang? Ada yang nyeleneh nggak, Bang? Menurut Abang nih, Bang? Enggak, saya tengok bagus semua. Bagus semua, Bang? Saya tengok bagus. Yang betul nih, tapi Bang. memang enggak semua. Cuma yang channel lumayan yang sebetulnya saya kurang ngerti juga, karena itu kan sifatnya apa namanya? Sifatnya substansi kali. Ustadz apa itu yang bicara tentang ruh? Tentang ruh. Ustadz Budiono ya. Oh, yang pakaiannya pakai yang pakaian iya. baju belangkon itu. Oh iya, betul Bang Budi.
Nah, Ya, pribadi, langsung aja Bang nyampaikan Bang ke Bang Budinya Bang. Nggak perlu Bang. iya Bang Budi ya, istilahnya. Nggak apa-apa Bang. Saya kurang paham, tapi ya begitulah. Tapi lumayan lah menambah apa namanya, menambah pengetahuan, Iya. apa gitu. Nggak berani saya membantahnya, nggak berani saya mengiyakan, karena kan ilmu kita kan kurang. Karena memang Bang Budi sendiri kan ngomong ya, dia punya apa, ada dalilnya bahwa ilmu tentang ruh memang Allah memberikan informasi yang terbatas. Gitu. Jadi makanya nggak, kalau yang itu saya nggak banyak apa namanya, nggak banyak mengomentari, karena memang nggak paham gitu ya. Belum paham ya? Belum paham, artinya kita nggak bisa menjudge, wah ini kajian apa, gini sok paham. Ada juga saya tengok komennya itu, Ada ya? ketika Bang Budi apa namanya, Iya. komen dari orang, apalah komennya, pokoknya negatif lah komennya. Kalau saya nggak berani komen, Nggak berani. nggak berani. Ya kita nggak ada ilmunya masa komen. Iya betul tuh. Yes. Berarti bisa nanti Abang kami undang lagi ya kan? Boleh. Iya berkunjung ke tempat kami gitu kan Bang. Ini kan kami yang berkunjung ke tempat Abang gitu kan. Oh, Ke saya kediaman kan ya. Abang. Wah gawat tuh. Sekali-sekali Bang. Iya. Nanti kami suguhkan kopi gue Bang. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke Bang. Oke, gitu ya. Kira-kira ada pesan Bang untuk channel kami Bang supaya lebih maju gitu Bang. Kedepannya bagaimana? Channelnya supaya lebih maju, insya Allah maju kalau misalnya niat kita lurus. Niatnya lurus. Kadang ada orang kan membangun channel itu dia yang dikejar duit, monetisasi. Wow. Ya nggak? Artinya banyak di YouTube itu orang bikin channel itu yang dikejar duit, monetisasi. Iya, betul artinya, sih. Ya bahasa Allahnya, bahasa Rasul begini, innamal a'malu binniyah. Sebetulnya amal itu tergantung niat. Ya kalau channel channel Multaliwan Alwan ini dibangun supaya apa namanya dapat monetisasi, dapat duit dari situ, ya duit yang dapat. Oke, siap Bang. Tapi kalau misalnya dia channel ini dibangun untuk dalam rangka sarana dakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang pada kebaikan, ya itu yang didapat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebetulnya amal itu tergantung niat. Yang kalian dapat, ya seperti apa yang kalian niatkan. Itu. Oke Bang. Siap Bang. Jadi kalau channel ini dibangun untuk sebagai sarana dakwah, mengajak orang kepada jalan Allah, fisabilillah, insya Allah kita kumpul di sana, di surganya Allah, amin. Amin ya Jadi Rabbal gitu aja. alamin. Terima kasih Bang atas pesannya untuk channel Multaliwan Alwan. Untuk pemirsa ada Bang kira-kira Bang? Untuk pemirsa tonton channel ini, alhamdulillah lumayan bagus, menambah ilmu, menambah pengalaman. Ilmunya daging semua dari Al-Quran. Nah itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Mul atas bincang-bincangnya di rumah Bang. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bang. Jangan bosan-bosan ya Bang untuk undang kami Bang nanti ke rumah Bang. Insya Allah. Dan jangan lupa akan kami undang lagi ya Bang ke ruangan khusus kami Bang. Insya Allah. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.